Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Upil Trading. Malam ini saya akan membahas sebuah saham dari emiten perbankan, yakni Bank Syariah Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BIRS, BRIS. Saham ini cukup mengalami kenaikan ya teman-teman pada saat penggabungan saham-saham Bank Syariah Himbara atau milik negara. Akan ada BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, itu digabungin jadi satu dan menjadi satu Bank Syariah satu, yaitu Bank Syariah Indonesia. Oke. Hari ini terpantau turun ya teman-teman, 0,30%, tapi saya sudah mulai turun itu sudah dari lama sahamnya ini turun. Gak tahu kenapa, kemungkinan ya bisa dilihat dari labanya mungkin juga menurun, dilihat dari laporan keuangannya pun juga sama. Tapi kalau untuk jangka panjang saya masih belum bisa merekomen. Karena apa? Karena kan untuk masa saat ini dilihat dari bank-bank yang lain kayak Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BPCA itu lagi mengalami kenaikan. Nah, untuk Bank Syariah Indonesia ini justru sebaliknya, tidak senasib kayak bank-bank kayak tadi. Kan ini anggaplah ini kan sudah melewati pandemi nih, tapi kok Bank Syariah Indonesia ini kok malah semakin turun, kok sebaliknya dari bank-bank lain juga sudah naik kayak BRI, BCA atau Bank Mandiri atau BNI, yaitu yang lain sudah naik, tapi kok ini kebalikannya, kok malah turun ya teman-teman. Jadi akan saya coba analisa saham ini. Oke. Pertama-tama saya pilih indikatornya aja dulu ya teman, dari moving average. Dari triple moving average sudah terkonfirmasi bahwa moving average 20 turun, moving average 100 juga turun, dan moving average 200 juga lagi turun. Belum ada tanda-tanda rebound ya teman-teman. Jadi kemungkinan ini masih akan dalam keadaan downtrend lama atau downtrend yang berkepanjangan. Oke, tapi nanti di akhir video saya menemukan sesuatu yang menarik. Lalu dari indikator selanjutnya yaitu stokastik. Untuk saya melihat momentumnya, ini ada momentum jual atau beli. Oke, dari momentumnya ini lagi dalam keadaan jenuh jual. Sudah yang paling dasar ya teman-teman, jenuh jualnya. Belum ada tanda-tanda pergerakan untuk rebound atau reversal atau berbalik arah, masih belum ada tanda-tanda pergerakan seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau beli sekarang itu juga terserah dari teman-temannya, karena harganya sudah jenuh jual. Akan tetapi ini masih belum ada tanda-tanda reversal ya teman-teman. Dilihat dari mana? Dari garis oranye sama birunya itu dalam keadaan posisi 0. Jadi sudah sudah jenuh jual sekali. Kalau teman-teman mau beli ya oke, silakan. Tapi saya tidak menyaranin untuk beli. Karena apa? Ya karena tadi ini masih dalam keadaan downtrend yang panjang. Oke, selanjutnya yaitu dari indikator MACD. Oke, dari MACD pun juga sama mirip juga dalam keadaan downtrend. Dari garis MACD oranye sama biru ya juga dalam keadaan downtrend. Oke, jadi sudah valid ya teman-teman, ini lagi dalam keadaan
downtrend panjang atau downtrend lama. Jadi untuk kedepannya kemungkinan ini saham BRIS masih akan turun. Oke. Selanjutnya ya. Ini kalau saya lihat dari Bank Syariah Indonesia ini lagi dalam keadaan posisinya itu masih di bottom. Di bottomnya itu di harga bawahnya. Lagi di harga bawahnya. Kalau saya lihat dari histori harga sebelumnya, itu dia sudah mencapai titik ini kalau nggak salah. Ini saya pindah aja ke time frame weekly ya. Nah ini, ya teman-teman. Dia sudah 3 kali menyentuh area yang sekarang. Ini saya simpulkan. Ini time frame weekly ya teman-teman. 3 ini sama yang ini hampir mirip ya. Cuman rebound lagi yang ini. Nah, ternyata dia di tanggal 5 Desember ini juga dalam posisi keadaan ini. Jadi ada triple bottom ini. Ya teman-teman, kalau saya lihat ini terakhir dia menyentuh harga ini itu di 11 Juli. Oh bukan. Ya di 4 Juli 2022. Berapa ya? 4 atau 5 bulan yang lalu. Dia pernah di harga ini 4 bulan. 4 bulan yang lalu. Dia pernah di harga yang berapa ini? 1205. Dan sekarang dia ke harga yang ini mengulangi lagi di 1205 di 5 Desember hari ini tadi. Tapi untuk pengulangannya ini juga ada, ini tapi gak sampai 1205 tadi. Cuma mentok di 1260. Itu aja. Kalau yang tadi emang agak parah sih, karena ini harga paling dasarnya itu di 1185 tadi. Ya teman-teman. Untuk lebih validnya saya pindah aja dari candle menuju garis. Apakah benar? Nah ini. Ya teman. Jadi kalau sesuai garisnya ya berarti harga bawahnya itu ini. Di 1255. Ini juga sama di 1255. Kalau yang ini sih untuk harga bawahnya ini nggak sampai ke harga dasar. Jadi 1310. Oke. Saya hapus saja ini gambarnya. Saya tentukan aja dulu support dan resisten. Kalau untuk support itu paling jelas. Yang jelas sekarang BRIS ini masih dalam area supportnya. Ini saya kasih time frame aja weekly. Karena apa? Karena saham ini juga sudah berumur lama, jadi paling cocok untuk lihat dalam time frame-nya weekly. Nanti saya rubah aja ke time frame daily. Untuk support dan resistannya pun juga sama. Nah, untuk area sekarang itu adalah area support kuatnya dari BRIS ini. Lalu untuk area resistannya untuk jangka pendeknya aja dulu ya. Yang jelas di sini. Ini adalah area resistannya. Lalu untuk area resisten selanjutnya yaitu di sini. Jadi saya ada 3 kotak. Yang paling bawah sendiri itu adalah area supportnya. Yang area kotak tengah itu resisten 1. Yang kotak yang paling atas itu adalah area resisten kedua. Oke, saya pindah aja dulu ke daily time frame-nya. Nah ini sudah kelihatannya teman-teman. Untuk saham BRIS ini lagi sudah jebol area support. Sebelumnya itu kan di ini nih. Di mana ini? Di harga 1300 dia jebol ke 1265 di harga sekarang. Jadi kalau saya menyimpulkan, kalau teman-teman mau beli buy on weakness atau beli di titik terendahnya, mungkin ya teman-teman, mungkin ini adalah titik terendah dari saham BRIS ini tadi. Kalau saya lihat dari time frame sebelumnya tadi, time frame weekly tadi. Kalau dilihat dari time frame weekly yang pertama itu tadi,
dia bakalan naik. Tapi ya, kalau dilihat dari volumenya tadi itu ada aksi pembelian, tapi candlenya masih warna merah. Tapi di volumenya ini ya teman-teman, dari volumenya itu ternyata beli nih. Kalau saya pindah ke candle tadi, kalau nggak salah candlenya itu warna merah. Nah itu, jadi ini ada yang lagi akumulasi ini ya teman-teman. Nah oke. Nah, jadi ini untuk yang skenario pertama, jika teman-teman beli sekarang, mungkin ya saya pastikan buy on weakness. Kalau dilihat dari time frame sebelumnya, dia ini akan naik nih. Ini tapi akan jadi area resistennya. Dia turun ke bawah sini. Kalau saya lihat dari time frame sebelumnya, kalau dia bakalan berhasil rebound, ya pasti dia akan menembus area yang resisten ini. Lalu dia akan lanjut turun sini. Dia tertahan di area area resisten yang sudah terjebol, maka akan menjadi support dan mungkin melanjutkan naik ke atas. Tapi untuk skenario kedua bisa jadi dia akan lanjut turun ke bawah. Saya pindah aja lagi ke weekly. Untuk area bawahnya lagi beli berapa ya? Nah ini di area yang paling bawah lagi itu di sini. Ini adalah area bawah dari bridge tadi di berapa ya ini? Di 1100-an, 1100. Oke. Mungkin kalau teman-teman tadi sempat beli di mana? Di harga ini mungkin sudah dapat nih barangnya, sudah untung harusnya sih. Di 1900, 1190 harusnya tadi sudah untung kenaikannya. Lumayan kan? Tapi kalau untuk dari polanya, dari candlenya saya lihat ini masih dalam keadaan merah merona sekali, masih dalam keadaan downtrend. Jadi teman-teman kalau mau beli sekarang ya terserah teman-teman, buy on weakness pun juga bisa, atau buy on breakout pun juga bisa. Breakoutnya di mana? Ya jelas breakout yang pertama itu di sini, beli di sini juga bisa. Atau beli di buy on weakness yang sekarang ini juga bisa. Tapi tetap selalu ingat ya teman-teman, keputusan trading plan-nya juga harus diperhatikan. Jangan sampai nyangkut di saham seperti ini yang masih dalam keadaan downtrend. Karena dari sinyal-sinyal yang saya dari indikator tadi masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Ya. Jadi untuk saya saranin untuk saham ini wait and see aja dulu, tunggu aja dulu. Tapi kalau teman-teman buru-buru pengen beli saham ini karena sahamnya masih murah, ya beli aja, nggak apa-apa. Itu juga terserah, keputusan dari teman-teman. Tapi sesuai berita atau informasi yang saya terima dari lini masa atau Stockbit, bahwa Breeze ini mau menggelar right issue di harga 1000. Jadi kalau menggelar right issue berarti biasanya sama sahamnya akan dikerek naik, tapi tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Sepengalaman saya nih, kadang suatu saham itu right issue-nya juga kadang gagal. Karena apa? Ya karena tadi banyak orang yang karena beritanya sudah keluar, sahamnya dibawa turun. Atau buy on rumor, sell on news. Beli saat rumornya datang dan jual saat beritanya sudah keluar, itu biasanya. Sepengalaman saya untuk beli saham yang lagi right issue. Oke, sekian teman-teman analisa saham dari Breeze ini. Jika teman-teman ada pendapat lain atau analisa lain, boleh share di kolom komentar. Atau jika ada pertanyaan lain, boleh share di kolom komentar. Oke, sekian analisa saham Breeze ini. Terima kasih.